apa kabar? Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebagian orang bisa jadi kaya raya tanpa ngandelin warisan atau hoki semata? Nah, hari ini kita bakal bongkar sistem dari Dan Martell, sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus buat mencapai kebebasan finansial. Yuk kita cari tahu aturan main uang yang sebenarnya. Kalimat ini dia inti dari semua filosofi Martell. Gaji, itu kan sistemnya kita tukar waktu kita dengan uang. Siklus yang bakal berhenti total begitu kita berhenti kerja. Nah, beda sama kepemilikan. Kepemilikan itu soal membangun mesin kekayaan yang terus-terusan kerja buat kita, bahkan pas kita lagi tidur. Inilah beda mendasar antara sekedar bertahan hidup dan meraih kebebasan yang sejati. Oke, buat ngebongkar sistem ini, kita bakal lewatin 5 tahap penting. Kita mulai dari nentuin tujuan yang jelas, terus bangun fondasi pakai keahlian yang harganya tak ternilai. Setelah itu, kita belajar cara melipat gandakan hasil, menjangkau orang yang tepat, dan yang paling penting, punya pola pikir yang benar buat sukses jangka panjang. Siap? Kita mulai dari langkah pertama. Bagian 1, angka kebebasan Anda. Banyak orang mikir jalan menuju kaya itu ya kerja lebih keras, tapi kata Martell, itu keliru. Langkah pertama yang sebenarnya adalah nentuin dulu apa sih arti kaya buat kamu pribadi. Tanpa target yang jelas, kita itu cuma lari di tempat. Jadi yuk kita temukan angka yang bakal jadi kompas kita. Gini, ada konsep yang simple tapi powerful banget. Namanya aturan 4%. Intinya, aturan ini bilang kalau kamu bisa narik 4% dari total modal investasimu setiap tahun tanpa takut uangnya habis. Pakai aturan ini, kita bisa hitung persis berapa banyak modal yang kita butuhin buat benar-benar bebas finansial. Angka inilah garis finishnya, titik di mana kita nggak perlu lagi kerja buat uang. Yuk, kita coba hitung biar lebih kebayang. Misalkan, kamu pengen hidup nyaman dengan pendapatan pasif $100.000 per tahun. Pakai aturan 4%, kita tinggal bagi angka itu dengan 0,04. Hasilnya, $2,5 juta. Ini bukan sekadar angka loh, ini adalah tiket kebebasan kamu. Dengan modal segini yang diinvestasikan secara cerdas, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu selamanya. Bagian 2. Keahlian dan kepemilikan. Oke, tujuan udah tahu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya nyampe ke sana? Nah, di bagian ini kita akan bahas cara mengubah waktu dan energi jadi modal yang bakal kerja buat kita. Ini soal membangun fondasi kekayaan kita. Martell mengidentifikasi 4 pilar keahlian yang bisa menghasilkan pendapatan tinggi. Membuat, memasarkan, menjual, dan mengelola. Kuncinya bukan coba-coba menguasai semuanya. Justru sebaliknya, pilih satu dan berkomitmen penuh buat jadi yang terbaik di bidang itu. Martell nyebutnya aturan 1000 hari. Fokus total yang bakal mengubahmu jadi seorang ahli. Prosesnya sebenarnya simpel banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, kuasai keahlianmu buat ngisi ember pakai uang tunai. Kedua, kumpulin uang itu sampai cukup banyak. Ketiga, pakai uang itu buat bangun sumur, yaitu aset yang menghasilkan pendapatan pasif, kayak bisnis atau investasi. Keahlian itu cuma alat buat mulai, tapi kepemilikan asetlah yang bakal ngasih kamu kebebasan. Bagian 3, daya ungkit, bukan tenaga. Nah, disinilah permainannya berubah total. Kita akan bahas konsep daya ungkit atau leverage, sebuah ide yang dipopulerkan oleh Naval Ravikant. Intinya, leverage itu soal melipat gandakan hasil tanpa harus melipat gandakan usaha. Inilah cara orang kaya jadi makin kaya dan sekarang kita akan mempelajarinya. Coba bayangin gini, kerja keras itu kayak naik tangga satu persatu. Pasti nyampe atas sih, tapi lama. Nah, daya ungkit itu liftnya. Dengan usaha yang sama, cuma nekan satu tombol, kamu bisa langsung sampai puncak dalam sekejap. Kerja keras itu pertumbuhannya lurus aja, sementara daya ungkit itu bisa meledak secara eksponensial. Ini cara mengubah 1 jam kerja jadi hasil 1000 jam. Daya ungkit yang pertama adalah kode. Bayangin kamu punya pasukan robot digital yang kerja buat kamu 24/7, tanpa henti, tanpa ngeluh. Itulah kekuatan perangkat lunak dan AI. Kamu bangun sekali, tapi mereka bisa melayani jutaan pelanggan, mengotomatiskan tugas, dan menghasilkan uang bahkan pas kamu tidur. Ini bentuk daya ungkit paling kuat di era digital. Daya ungkit kedua adalah konten. Sebuah video, podcast, atau tulisan yang kamu buat sekali bisa menjangkau dan ngasih manfaat ke jutaan orang di seluruh dunia selamanya. Ya, seperti bahasan yang kamu simak saat ini. Konten adalah aset yang bekerja tanpa lelah buat membangun audiens dan reputasi kamu, bahkan saat kamu lagi nggak ngapa-ngapain. Daya ungkit ketiga adalah modal. Ini bentuk daya ungkit yang paling klasik.
pakai uang buat menghasilkan lebih banyak uang. Bisa lewat iklan yang narik pelanggan baru, bisa dengan merekrut tim buat mengembangkan bisnis, atau investasi di pasar saham. Modal memungkinkan kamu buat membeli waktu dan skala, mempercepat pertumbuhanmu secara gila-gilaan. Dan yang terakhir, daya ungkit yang paling manusiawi, kolaborasi. Nggak ada pencapaian besar yang diraih sendirian kan? Dengan membangun tim yang hebat atau kerjasama strategis, kamu bisa gabungin keahlian, sumber daya, dan jaringan buat mencapai tujuan yang mustahil kalau dikerjain seorang diri. Inilah kekuatan kerjasama. Bagian 4. Bangun distribusi Anda. Oke, kamu udah punya keahlian dan udah paham kekuatan daya ungkit. Tapi, semua itu percuma. Kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengerin. Di bagian ini, kita akan belajar cara membangun jembatan antara nilai yang kamu tawarkan dan orang-orang yang membutuhkannya. Ini semua tentang membangun audiens. Viralitas itu keberuntungan, tapi distribusi itu sistem. Kalimat ini nusuk banget, karena banyak orang salah di sini. Mereka berharap pada keajaiban, berharap kontennya viral. Daripada beli tiket lotre viralitas, Martel ngajarin kita buat bangun sebuah mesin distribusi yang bisa diandalkan, yang secara konsisten nyampein pesan kita ke audiens yang tepat hari demi hari. Ini dia cetak biru 4 langkah dari Martel. Pertama, pilih satu aja, saluran, jangan maruk, dan kuasai benar-benar. Kedua, posting tiap hari secara konsisten. Ketiga, miliki audiens kamu sendiri, jangan cuma minjam dari media sosial. Caranya, bangun daftar email atau SMS. Keempat, selipkan penawaranmu secara alami di dalam konten. Ini adalah sistem yang sudah terbukti buat bangun audiens yang setia. Bagian 5, pola pikir, kekayaan. Kita udah bahas strategi dan taktik, tapi semua itu bakal sia-sia tanpa fondasi yang benar, pola pikir kita. Ini adalah bagian terpenting dari semuanya. Membangun kekayaan itu permainan jangka panjang. Dan di bagian ini, kita bakal belajar aturan main psikologis yang bakal mastiin kamu nggak cuma sukses, tapi juga bisa mempertahankannya. Martel sendiri pernah kena batunya loh. Waktu umur 20-an, setelah dapat duit banyak, dia foya-foya ngabisin $16.000 buat liburan ski mewah. Beberapa bulan kemudian, datang tagihan pajak yang bikin pusing 7 keliling. Ini contoh klasik dari membiayai gaya hidup sebelum kita benar-benar mampu. Sebuah jebakan yang udah bikin banyak orang sukses jatuh. Gini, gak semua utang itu jahat. Ada utang baik yang kita pakai buat beli aset yang nilainya bisa naik atau menghasilkan uang. Contohnya pinjaman buat bisnis. Terus ada utang buruk yang kita pakai buat beli barang-barang yang nilainya turun, kayak mobil mewah atau liburan mahal. Orang kaya pakai utang baik sebagai daya ungkit, sementara yang lain seringkali terjebak di lubang utang buruk. Aturan terakhir Martel ini dalam banget maknanya. Uang itu bukan tujuan akhir. Uang itu cuma alat, ibaratnya kayak kaca pembesar yang cuma bakal memperkuat siapa diri kita sebenarnya. Kalau kamu dermawan, uang akan bikin kamu makin dermawan. Kalau kamu serakah, ya uang bakal bikin kamu makin serakah. Jadi tujuannya bukan numpuk uang, tapi pakai uang sebagai alat buat menciptakan dampak yang positif. Pada akhirnya, Martel ngingetin kita sebuah kebenaran penting. Kebebasan itu nggak ditemukan di rekening bankmu, tapi di kalendermu. Tujuan akhir dari semua ini bukanlah soal angka di layar, tapi kemampuan buat punya kendali penuh atas waktumu. Aset kita yang paling berharga dan nggak bisa ditambah lagi. Itulah definisi kekayaan yang sejati. Jadi, saat kita mengakhiri bahasan ini, ingatlah bahwa hadiah sesungguhnya dalam perjalanan ini bukanlah tumpukan uang, tapi kamu akan jadi orang seperti apa di akhir prosesnya. Proses ini bakal menguji, membentuk, dan pada akhirnya mengubahmu. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan, tapi kamu mau jadi pribadi seperti apa. Pilihannya ada di tanganmu.